Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang aliran elektron pada suatu konduktor yang disebut sebagai listrik dinamis. Perhatikan lampu listrik di rumahmu. Ketika kamu menyalakan lampu, tentunya kamu akan menekan saklar yang terpasang di dinding. Arus listrik mengalir karena pada ujung-ujung rangkaian ada beda potensial listrik yang diberikan oleh baterai sebagai sumber tegangan. Ujung kawat penghantar yang memiliki banyak elektron atau terhubung dengan kutub negatif baterai dapat dikatakan memiliki potensial listrik yang rendah. Sedangkan ujung kawat penghantar lainnya yang memiliki sedikit elektron terhubung dengan kutub positif baterai dapat dikatakan memiliki potensial listrik yang tinggi. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan arah aliran elektron dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Kuat arus listrik dalam suatu rangkaian dapat diukur menggunakan ampermeter. Pemasangan ampermeter dilakukan secara seri dengan hambatan listrik. Untuk membaca hasil pengukuran pada ampermeter, nilai yang ditunjuk oleh jarum dibagi dengan nilai maksimum dikali dengan batas ukur.
Untuk mengukur beda potensial listrik, digunakan voltmeter yang dipasang paralel dalam rangkaian. Hasil pembacaan voltmeter, skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Berarti 40 dibagi 100 dikali 1 volt, sama dengan 0,4 volt. Benda-benda yang dapat menghantarkan listrik disebut konduktor listrik. Benda-benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut dengan isolator listrik. Perak, tembaga, aluminium, karbon, dan besi termasuk bahan konduktor. Sementara itu, karet, plastik, kain wol, kayu, dan udara termasuk isolator. Selain bersifat konduktor dan isolator, ada beberapa benda yang bersifat di antara kedua kategori tersebut. Silikon dan germanium dapat bersifat sebagai konduktor maupun isolator bergantung pada suhunya. Benda-benda ini disebut sebagai semikonduktor. Faktor pertama yang mempengaruhi adalah panjang kawat. Yang kedua, hambatan jenis kawat. Yang ketiga, luas penampang kawat.